Halo Mas Dev, Halo, halo. Tadi kali ini terputus kita lagi ya? terputus lagi. Aduh, mohon maaf ya, Mic It's okay. Lovers. Internet kita lagi PPKM soalnya. Aduh, Tapi mohon kayaknya maaf udah lancar banget ya? nih. Udah lancar ya kalau ini ya? Iya, kayaknya udah lancar nih. Oke, ini udah jelas ya. Suara aku udah jelas ya kali ini. Udah aman ya? Oke, kita lanjut aja nih. Aman. Kalau tadi kan Mas Dev bilang kalau misalkan setiap orang itu pasti ciri-cirinya tuh berbeda-beda. Aku punya teman Mas, kalau lagi stres asam lambungnya tuh kumat loh. Oh, Jadi oke. kadang tuh bingung, jadinya kan kayak ini salah makan atau mungkin telat makan apa stres gitu kan. Nah, menurut Mas Dev, gimana sih cara kita untuk tetap rileks dan pastinya terhindar dari rasa stres dalam keadaan pandemi seperti ini? Oke. Itu ya. Jadi gimana caranya untuk lebih rileks ketika kita ngerasa stres, apalagi pas pandemi gini ya, Gibi ya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Pertama kita harus pahami dulu kalau stres ini hal yang wajar. Ini penting sebenarnya gitu. Ini hal yang normal karena ketika kita ngerasa stres ini sesuatu yang waduh, yang menekan banget, yang itu sulit untuk diatasin gitu, itu kan bikin kita jadi lebih panik, jadi lebih cemas. Jadi pertama-tama kita eh, edukasi dulu diri kita, aware kalau stres itu setiap orang ada gitu, setiap orang pasti ngalaminnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu kalau misalnya setiap orang itu unik gitu kan, setiap orang punya reaksi stres yang berbeda-beda. That's why penting banget buat kita cari tahu dulu apa aja sih situasi yang biasa bikin kita jadi lebih stres, dampaknya apa, sinyalnya seperti apa gitu kan, dan nanti coping strateginya juga seperti apa, pastinya beda dong. Aku yang stres sama Ya. Gaby yang stres pasti beda dong caranya gitu. Mm-mm. Nah barulah kita bisa masuk nanti ke strategi atau manajemen stres apa aja yang selama ini tuh sebenarnya ada gitu. Mungkin mau dibahas sekarang atau nanti akan ada pertanyaannya? Kita tunggu dulu. Ini Oh, oke. siapa tahu nih, Make Lovers, ada yang mau bertanya, kalian boleh ya. Aku mau ingetin lagi, kalau kalian ada pertanyaan, boleh komen dan jangan lupa untuk sertakan kota kalian, oke? Okay? Oke, kalau kayak gitu langsung aja deh Mas. Gimana menurut Mas Devi tadi? Mm-mm. Cara untuk ngatasinnya ya. Ya, yes, tipsnya gimana Miss? Miss lagi, sorry Mas. Boleh dikasih tahu nih sama Mic Lovers karena banyak banget dari kemarin kan kalau kita lihat tuh di feed banyak banget tuh. Dan semuanya itu ngerasa memang anxiety gitu loh selama pandemi ini. Oke, Boleh sebenarnya dikasih tipsnya? kalau kita mau mencari tahu cara untuk manajemen stres itu sebenarnya setidaknya ada tiga gitu. Pertama ada action oriented approach-nya. Jadi pendekatan Ya. dari segi action gitu. Kalau Mm-mm. kita ngerasa stres, pertama kita bisa aja melakukan komunikasi yang asertif. Apa sih yang bikin kita stres selama ini? Biasanya kan kita memendam sesuatu ya gitu. Ketika lagi di rumah aja selama pandemi, mungkin ada yang nge-trigger ya. Tadi makanya penting banget untuk tahu yang nge-trigger tuh apa gitu, Gaby. Jadi Mm-mm. kalau kita tahu ternyata yang trigger tuh adalah individu lain misalnya, orang ini gitu. Ya. Coba actionnya kita bisa coba mulai dari asertif sebenarnya. Bisa, itu pertama. Yang kedua, yang sering juga terjadi ketika lagi pandemi adalah kita tuh banyak banget cari info-info nih di media sosial. Yang terkadang itu bisa jadi pemicu Ya. ya. Waduh, ini Bener. meningkat terus gitu ya pandeminya. Wah, ini jadinya ada hal-hal negatif lah yang kita baca terus gitu. Terpapar dengan itu. That's why action kedua yang mungkin bisa kita lakuin adalah coba atur screening time-nya gitu. Jadi kamu nggak bisa ngontrol media itu mau ngasih info apa gitu, tapi kita bisa memilah info mana sih yang sebenarnya bisa bagus untuk psikis kita, yang mana yang justru itu bisa bikin drop psikis kita gitu. Itu cara kedua. Hmm. Jadi win sebenarnya. Nah, yang ketiga, terkadang ketika kita lagi stres itu kita lupa sebenarnya sama prioritas kita. Entah itu manajemen waktunya, entah itu dari energinya gitu. Ini yang sering banget terjadi nih selama COVID. Karena lagi di rumah aja, WFH, kerjaan tuh jadi numpuk dan kita nggak ngatur itu. Oh, ternyata ini bisa bikin kita jadi stres loh. Bikin kita jadi lelah dan bisa juga bikin ngedrop secara psikisnya. Gitu. Itu tiga hal yang bisa dilakuin. Lalu mungkin dari beberapa hal lagi yang bisa kita lakuin adalah coba olahraga gitu kan, coba kegiatan-kegiatan yang bikin kita lebih gerak. Kenapa? Karena ketika kita lagi olahraga, itu akan mengeluarkan hormon namanya, hormon dopamin. Mungkin Hmm. teman-teman pernah dengar ya, hormon yang bisa bikin kita jadi lebih bahagia gitu. Jadi otak kita ngasih sinyal kalau wah kamu tuh bisa bahagia nih dengan gerakan-gerakan ini. Makanya olahraga tuh penting.
ditambah dengan makan makanan yang sehat sebenarnya. Gitu. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh aku coba jawab lagi. Jauh ini itu, Gaby. Oke, berarti memang kita harus bisa nih memilah-milah yang mana mau kita lihat, yang kita baca, yang mau kita pikirin tuh harus kita pilih-pilih ya Mas Devri ya. Betul, betul banget. Apa yang bikin kita bahagia itu yang lebih kita ini ya lebih kita concern ya. Yap, betul banget. Gitu. Oke, nih Mas Dev, kalau misalkan anak itu bisa nggak ya merasa stres? Karena kalau kita kan orang dewasa, kita Mm-mm. paham untuk bisa mengatur emosi, mengatur pikiran gitu. Tapi kalau Mm-mm. misalkan anak-anak itu kan sekarang sekolah tuh di rumah. Bahkan mereka Mm-mm. bukan Mm-mm. hanya sekolah, ada juga lesnya gitu. Nah, itu juga Yap. semuanya dari rumah. Jarang bahkan atau mungkin ini ya nggak pernah lagi gitu loh ketemu sama teman-temannya gitu loh. Mm-mm. Apakah anak itu tuh bisa merasakan stres juga sebagai orang Mm-mm. dewasa? Kita nih apalagi kalau udah berorang tua ya, jadi orang tua, gimana sih Mm-mm. cara orang tua untuk bisa nih ngebantu anaknya untuk nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa stres di rumah aja? Mm-mm. Apakah ada juga nih anak kecil yang udah stres tuh apakah ada gitu Mas? Oke, pertanyaannya ada nggak sih anak kecil yang ngerasa stres gitu ya? Iya Jawabannya betul. ada gitu, pasti ada gitu. Anak-anak yang ngerasa stres itu pasti pemicunya juga beda sama orang-orang dewasa gitu. Dan cara dia Hmm. ekspresiin juga beda dong. Kalau kita kan Hmm. tadi kalau misalnya lagi stres jadinya nggak produktif gitu kan ya. Jadinya kayak lebih sensitif. Ya mungkin di anak kecil juga sama ya, lebih sensitifnya lebih ke mungkin kita kenal yang namanya tantrum ya, yang suka marah-marah gitu kan, suka nangis gitu. Hmm. Mungkin lebih ke arah sana gitu, Gaby. Kalau dia lagi stres. Nah, yang penting di sini adalah anak tuh kan nggak bisa sebenarnya mencari tahu apa sih yang jadi penyebab stres dia gitu kan. Dia Iya kan sih, belum betul, betul. sedewasa ya orang dewasa gitu, belum bisa punya problem solving yang sama kayak kita. Iya, Sesuai betul, penting nih betul. buat orang tua cari tahu Gaby gitu. Cari tahu apa sih yang bikin anak nih stres? Apakah ini biasa ya yang terjadi? Apakah sebenarnya sejauh ini aktivitas dia di sekolah tuh kebanyakan gitu ya? Apakah selama ini emang interaksi sosialnya itu ini biasa juga terjadi ya, anak-anak yang ngalami intimidasi dari teman-temannya, ya bisa aja dia jadi stres dong. Nah, makanya penting dari orang tua tahu, apa sih yang bikin anak ini ngerasa ada stresor-stresor yang dia pendam, gitu. Nah, ini akan berhubungan dengan caranya, gitu. Caranya gimana cara untuk meminimalisir stres yang dialamin sama anak ini, gitu kan. Nah, berarti kita harus ajak dulu nih, gimana sih cerita dia, gitu. Dengerin cerita dia apa, gitu. Karena kan kalau dia ngerasa dia sendiri di rumah ya unit terkecil dalam kehidupan ini kan keluarga sebenarnya. Ketika kita Betul. coba menemani dia, dengerin dia, ya at least sama dong kayak orang dewasa. Kita kan kalau ada teman yang bisa jadi support system, seneng dong gitu ya. Ngerasa ya lebih lega gitu. Anak pun gitu gitu. Nah ditambah lagi ya, kita juga nemenin dia untuk ngejalanin aktivitas yang dia suka gitu. Kita aja kan kalau ngejalanin aktivitas yang kita suka tadi hormon dopaminnya bisa keluar, hormon kebahagiaan lainnya bisa keluar, ya sama kayak anak kecil yang notabene dia suka hal-hal yang bikin dia seneng gitu. Semoga itu bisa ngejawab Oke, ya oke. pertanyaannya. Oke, oke, oke. Kayak udah ini ya, udah bener-bener tips kita udah dapet nih dari dokter. Terus juga kita udah tahu nih kalau anak stres tuh gimana. Karena memang kalau anak kecil stres itu kita tuh kadang nggak paham ya, Betul, Mas ya. betul. Maksudnya Mm-mm. kadang udah ada loh anak kecil sekarang yang menyendiri di kamar tuh udah ada loh Mas Dev. Yep, yep, benar. Semenjak pandemi ini segala sesuatunya memang sangat berubah. Oke deh, kalau gitu. Seperti tadi kita udah janjiin nih sama Make Lovers, kalau misalkan hari ini kita akan ada quiz. Nah, jawaban terbaik akan kita pilih dan pastinya akan mendapat merchandise yang lucu nih dari Ultra Milk. Eh, caranya follow Instagram mymilk_id dan juga @halodoc. Lalu komen jawaban terbaik kalian di IG Live ini karena kuis ini hanya berlaku selama live. Setelah itu udah nggak berlaku lagi. Oke deh, langsung aja dari Mas Dev nih. Ada Mm-mm. pertanyaan nggak untuk Pertanyaan buat milk lovernya ya. Make Lovers ya? Oke, mungkin tadi aku sempat ngejelasin kali ya tentang langkah apa yang bisa kita lakuin untuk menjaga kesehatan mental ya, terutama tadi stres gitu. Nah mungkin ada nggak dari sini penonton yang bisa ngejawab pertanyaan itu? Tadi gampang banget udah aku jelasin. Gitu mungkin Gaby. Ayo, oke oke. Ayo Make Lovers, kalau kalian tadi semuanya pada pantengin
dari awal pasti kalian tahu nih jawabannya. Kalian jangan lupa kalau mau jawab, sertakan kota kalian ya. Yang terbaik akan kita pilih dan pastinya akan dapetin merchandise dari Ultramilk. Oke, sambil menunggu nih Milk Lovers ikutan kuis, sekarang kita masuk nih ke sesi Q&A. Kita tuh udah dapat beberapa pertanyaan pastinya dari Milk Lovers yang udah bertanya juga di feed dan pastinya dari IG Live ini. Nah, aku udah ngumpulin nih yang pertanyaan dari feed selama ini ya. Oke, kita bacain aja ya. Ini ada pertanyaan pertama dari @imamfr92. Kak, jika kita tidak punya ciri-ciri atau indikasi mental illness, apakah itu berarti mental kita udah sehat? Mental kita baik-baik aja? Apakah nutrisi atau asupan makanan juga bisa mempengaruhi suasana hati atau mental health? Oke, itu pertanyaannya tadi ya. Apakah jika kita tidak punya ciri-ciri atau gejala itu apakah kita udah sehat atau enggak gitu ya? Oke. Mungkin di sini ada dua sudut pandang sih sebenarnya. Ketika kita emang ngerasa nggak punya ciri-ciri mental illness dan kita ngerasa ya kita optimal aja ngejalanin hari-hari, ya mungkin itu emang udah sehat mental gitu. Tapi ada lagi sisi lain, ketika kita ngerasa kayak, wah aku kayaknya nggak ada gejala, tapi bukan karena dia nggak ada, tapi karena dia kurang aware sama diri dia sendiri, nah itu justru berbahaya gitu. Jadi pahami dulu sebenarnya, kamu di bagian yang mana. Kalau kamu ngerasa selama ini kamu nggak punya gejala dan kamu optimal banget ngalamin atau ngejalanin hari-hari, ya itu bagus gitu. Tapi kalau kamu belum tahu, tiba-tiba aja nanti ngedrop, nah itu mungkin bisa dikonsultasiin gitu. Terus yang kedua tadi apa ya, Gaby ya? Nutrisi atau asupan makanan ada nggak yang bikin mempengaruhi suasana hati? Oke, ada banget gitu. Karena tadi kan aku sempat ngejelasin ya, mungkin aku jelasin dikit gimana sih pola kenapa orang itu bisa tadi stres gitu kan ya. Jadi kalau di tubuh kita kan sebenarnya bagian yang paling berpengaruh pada psikis seorang tuh sebenarnya di bagian otak gitu kan. Ada yang namanya sistem endokrin gitu. Betul. Nah, sistem endokrin ini yang ngatur hormon atau neurotransmitter, atau teman-teman mungkin sering ya dengar ini ya, senyawa di otak. Yang tadi aku udah sempat bilang kalau neurotransmitter ini bisa bikin hormon-hormon kebahagiaan tadi loh gitu. Kayak dopamin, serotonin gitu ya. Kayak ada juga oksitosin gitu kan. Itu kan hormon-hormon yang bikin kita bisa menekan hormon stres yang namanya tadi kortisol gitu. Kalau hormon stres itu kortisol ya, diingat ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa mencari makanan-makanan yang ada di kehidupan sehari-hari gitu yang bisa menghasilkan hormon kebahagiaan tadi, itu bagus banget. Nah, contohnya kayak kita makan makanan yang mengandung omega 3 kayak salmon misalnya gitu ya. Terus kita makan gandum-gandum utuh gitu kan. Terus yang terakhir yang aku inget banget tuh ada dark coklat, itu bisa nekan stres juga, dan juga ada susu. Gitu. Kalau susu itu dia ada bagian asam amino itu yang emang benar-benar untuk ngebantu kita ngasilin hormon serotonin tadi yang bikin suasana mood itu jadi bagus gitu. Jadi beberapa makanan yang mengandung peningkatan hormon tadi itu bagus banget buat teman-teman konsumsi. Jadi jawabannya sangat berpengaruh gitu. Oke, berarti memang ada yang pernah bilang apa yang kamu makan itu adalah diri kamu. Betul banget. Berarti itu valid ya, Mas Dev ya? Itu valid. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari @nata_jnli. Izin bertanya, apakah jika kita lupa akan potongan-potongan masa lalu bersama orang tua merupakan tanda kesehatan mental sedang tidak baik? Apa ada faktor lain? Dan apa yang harus dilakukan ketika mengalami kondisi tersebut? Terima kasih. Oke. Ketika kita lupa akan kondisi dulu gitu ya. Memori dengan orang tua, iya. Oke. Nah sebenarnya ini juga agak sulit, gampang-gampang sulit ya sebenarnya jawabnya ya. Karena kalau kondisi ini kita harus tahu dulu apakah benar-benar dia lupa karena emang ada permasalahan di kognisinya gitu kan. Apakah benar-benar dia lupa ya karena memorinya emang nggak ngingat itu gitu loh. Itu kan dua hal yang berbeda ya gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu sebenarnya apakah emang ada penurunan di kognitifnya gitu kan. Apakah emang ada sesuatu yang selama ini dia pendam hingga akhirnya ini nggak keinget gitu loh. Ini yang paling butuh banget buat kita untuk kita screening dulu gitu. Kita nggak bisa cari tahu ini kondisi sepertinya harus gimana gitu. Kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa, dan emang kondisi saat ini tuh sebenarnya bagaimana sih gitu. Apakah di otaknya yang ada kendala atau emang dari psikisnya gitu. Yang emang juga ada kendala. Gitu mungkin Gaby. Berarti kalau kasus kayak gini mungkin udah perlu penanganan
ke psikolog langsung gitu ya dok ya, apa Mas Dev Betul. ya, langsung ya. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga ada dari mam underscore of two kids 92. Dear my milk underscore ID dan halo dok. Terima kasih sudah mengangkat tema mental health karena ini relate sekali dengan kondisi kami para moms. Halo Mas Devriansyah, saya ingin bertanya, seberapa pentingkah melakukan me time untuk menjaga mental health? Saya selalu mencoba meluangkan waktu untuk me time dan self-love dengan berbelanja kebutuhan pribadi dan tanpa membawa kiddos. Tapi bukan perasaan self-love yang saya dapat, justru saya malah merasa lebih cemas dan merasa bersalah karena tidak melibatkan anak-anak. Bagaimana ya agar me time yang harusnya self-love agar tidak menjadi self-regret? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang keren banget ya. Ya, gimana caranya kita ngebedain apa ini me time, apa ini self love, atau justru menyalahkan diri sendiri tadi gitu ya. Nah, kalau ternyata tadi moms ya, mungkin panggilan tadi moms ya, dari ibunya ngerasa kayak kalau kita lagi pergi gitu dan kita ngerasa me time tapi ngerasa bersalah, coba balik lagi ditanyain, apakah ini pure benar-benar me time atau enggak gitu. Karena me time yang mungkin kita harus capai adalah me time ketika kita ngelakuin kegiatan itu, kita mindful lah sama kegiatan itu. Kita merasa nyaman dengan kegiatan itu gitu. Tapi kalau kita ngerasa kalau me time ini cuman dalam tanda kutip menyendiri gitu ya, mungkin itu bukan me time yang sebenarnya gitu. Jadi harus dibedain ya, me time itu bukan karena kita mengurung sendiri gitu. Dan emang butuh gitu waktu untuk kita sendiri, tapi yang emang bikin kita nyaman gitu. Bahkan me time aja juga bisa dilakukan bareng orang lain sih sebenarnya gitu kan. Bukan harus individual ya. Me time dengan siapa kan itu juga me time. Balik lagi ke konsepnya. Karena konsep dasar me time, self love, self care itu adalah gimana caranya untuk kita nge-recharge lagi energi psikis kita yang selama ini ngedrain. Tapi kalau kita ngerasa justru kita ngelakuin itu menimbulkan penyesalan, bukannya kita nge-recharge, justru kita bikin ngedrain lagi dong berarti. Nah, mungkin konsep itu yang perlu kita coba tanyain lagi ke diri sendiri buat moms tadi. Gitu, Gaby. Oke, berarti kalau kita merasa bersalah, malah itu bukan me time ya, Mas ya? Betul, betul banget. Bukannya ke recharge, malah kita jadi makin stres gitu. Tambah lagi gitu pikiran baru gitu ya. Tambah lagi pikiran baru, makin stres lagi. Bener, Oke. jadi muter. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini dari dahlia.lia6484. Dear my milk underscore ID. Temanya pas banget, seperti keluhanku. Izin bertanya ya, apakah memarahi anak bisa menyebabkan si anak itu sakit? Karena ini sering terjadi sama putri aku yang berumur 7 tahun. Jika memang kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik, mohon bimbingan dan saran yang tepat untuk menanganinya. Oke. Gimana Mas Dev? Pertanyaannya, kalau memarahin anak itu ada dampaknya atau enggak gitu ya? Bikin anak sakit atau enggak gitu? Iya, sebenarnya sama aja kayak kita orang dewasa ya. Ketika kita dimarahin tanpa tujuan yang jelas, itu justru kan bikin kita jadinya mungkin sakit gitu. Mungkin bisa orang ini atau anak ini juga ngalamin yang namanya trauma gitu. That's why mungkin kita pernah dengar gitu ya. Dibanding kamu harus memarahin anak yang ngejatuhin gitu ya, ngejatuhin minuman misalnya, lebih baik kan kita ngelap gitu, kita cuma ngabisin waktu sekitar 5 menit dibanding kita harus marahin yang bikin dia ngerasa trauma selama ya bertahun-tahun. Emang itu yang terjadi gitu. Perkembangan kepribadian kita gitu, itu dimulai dari pola asuh sebenarnya, dari kita kecil. Itu yang selalu kupelajarin dari dulu gitu. Jadi ketika emang dari kecil itu ada sesuatu yang dia pendam dan dia ngerasa sakit dengan itu, ya kemungkinan besar perkembangan kepribadiannya juga ada yang terhambat nantinya gitu. Jadi penting juga buat kita, buat para parents ya gitu, ketika kita ingin memarahin anak gitu ya, kalau bisa ada yang namanya marah yang terkendali gitu. Jangan sampai kita marah tanpa kendali itu. Marah yang terkendali di sini adalah marah yang ada tujuannya, bukan marah-marah yang tiba-tiba wah membentak, tiba-tiba menggunakan kata-kata verbal yang abusive, yang kasar, ataupun sampai pakai fisik, karena itu pasti berdampak sama anak-anak. Tapi kalau kita bisa menampilkan marah itu dalam bentuk ini maksudnya apa? Ada evaluasi setelah itu justru bagus gitu. Jadi harus hati-hati juga karena anak itu ibaratnya kayak ya gelas yang rapuh lah ibaratnya. Kalau pecah kan bahaya juga. Gitu. Semoga bisa kejawab ya, Gaby ya. Betul. Dan memang kalau kita udah dewasa ini kan mengenal love language ya, Mas Dev ya.
Katanya, konon katanya ya, love language ini tuh berasal dari pola asuh kita dari kecil tuh seperti apa. Itu yang Betul, betul mempengaruhi banget. love language kita di masa dewasa ini ya, kita pahami kan namanya love language ya. Kayak gitu. Iya, Dan setuju. mempengaruhi bagaimana dia nanti beradaptasi dengan teman-teman di usianya nanti ketika dia Betul. sudah paham ya. Karena trauma itu bisa bikin seseorang itu jadi introvert kah atau jadi ekstrovert kah, semuanya memang Betul. ternyata balik lagi ya. Semuanya Mm-mm, itu betul. punya apa ya, koneksinya gitu loh. Mm-mm. Betul, bahkan bisa ngaruh ke gimana cara kita nanti mendidik anak juga loh gitu. Kalau ini belum clear, bisa aja kita apa ya, mencontoh cara yang dulu diterapin sama orang tua kita yang mungkin selama ini kita lihat lagi itu nggak benar-benar pure efektif sebenarnya. Cuma kita ikutin karena ada sesuatu yang belum clear di diri kita gitu. Sejauh itu loh sebenarnya bisa dampaknya. That's why penting banget untuk edukasi diri kita terkait parenting itu sendiri. Gitu. Oke, 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 benar, 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 benar. Oke, semoga menjawab ya, Eddah.lia6484. Semangat para orang tua. Oke, kita masuk ke pertanyaan kelima. Ini pertanyaan terakhir dari Fit ya. Oke. Dear my at my milk underscore ID dan halo dok. Minta izin ya untuk bertanya kepada narasumber Kak Deviansyah. Kalau dibilang saya adalah tipe orang yang overthinking dan itu sangat mengganggu. Gimana ya Kak cara ngatasin overthinking dan apakah overthinking itu dapat berdampak buruk bagi tubuh kita? Yang kedua, ada tiga nih pertanyaannya Mas Dev. Oh, ada. Yang Oke. kedua, ya, gimana ciri-ciri orang yang baik dan orang yang tidak baik di lingkungan pertemanan untuk kesehatan mental kita? Jadi mungkin dia mau tahu ya, memilah-milah ini ya pertemanan ya. Yang ketiga, apakah yang harus kita lakukan ketika media sosial membuat kita merasa insecure dan jadi tidak percaya diri? Misalkan kita melihat unggahan kaum yang good looking. Oke, Silakan ada Mas tiga ya. Dev, gimana ini? Oke, aku coba bantu Yang jawab pertama ya dari overthinking. pertanyaannya. Yang pertama gitu ya. Tadi kan dibilang kalau overthinking dan Mm-mm. ini sangat mengganggu gitu kan. Apakah ini berdampak buruk bagi kita? Ya, Kalau kita udah tahu ini mengganggu, ya jelas pasti berdampak buruk gitu. Karena sebenarnya gini, overthinking itu adalah bagian kecil dari anxiety gitu ya, dari kecemasan. Nah, anxiety itu sendiri ya. sebenarnya kan sesuatu yang normal ya, Gaby ya. Tapi kalau Mm-mm. anxiety ini udah sampai ke disorder dan itu sampai mengganggu optimalisasi kita, produktivitas kita, ya jelas itu akan berdampak buruk gitu loh. Jadi kalau kalau misalnya kita udah memahami ini mengganggu dan kita overthinkingnya parah, coba deh dikonsultasiin. Kalau emang nggak bisa dikonsultasiin, coba dulu beberapa tips dariku ya. Ketika orang lagi overthinking, biasanya itu dipengaruhi oleh feeling gitu. Feeling ketika dia mungkin lagi panik, lagi cemas banget gitu ya. Mungkin kita bisa lihat juga badannya lagi keringat dingin. Yang paling penting pertama adalah coba redain dulu, netralin dulu feelingnya itu gitu. Makanya banyak orang sekarang belajar untuk mindfulness gitu kan, gimana cara melatih relaksasi gitu kan, gimana caranya untuk ya ikut yoga misalnya kan, biar apa, biar bisa netralin dulu gitu. Jadi overthinking itu terjadi ketika cemasnya lagi jalan, tapi kalau udah netral baru bisa kita ajak lagi berpikir gitu. Yang kedua, overthinking ini dipengaruhi oleh racing thought, ini harus kita atasi saat itu juga gitu. Boleh kok untuk kita ngalihin dulu. Kalau kita lagi gak nyaman sama pikiran kita, boleh kok kita nonton dulu misalnya. Kita coba main game dulu, kita bisa ngobrol sama teman dulu gitu kan. Ya mungkin itu bisa ngeredain juga pikiran-pikiran yang tadi muter-muter nih di kepala kita gitu. Itu mungkin tipsnya, dan mungkin juga harus kita cari tahu kalau udah parah banget ya boleh dikonsultasiin ke tenaga profesional sebenarnya. Itu yang pertama, Gaby. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Lalu yang kedua, ciri-ciri orang baik yang untuk pertemanan kita ya tadi ya. Ya. Buat oke. Sebenarnya lingkungan itu kan nggak bisa kita kontrol ya, tapi kita bisa memilih siapa aja circle yang bisa tetap menjaga psikis kita ya tetap optimal aja gitu. Yang pertama mungkin teman-teman bisa cari circle yang emang bisa bikin kita jadi orang apa adanya gitu. Jadi ketika teman-teman udah nyadarin kita berada di circle dan kita ternyata ibaratnya pakai topeng lah ya gitu ya, bikin kita justru capek, ya coba ditanya lagi ke diri kita sendiri gitu. Apakah ini teman yang milk lovers butuhkan selama ini gitu. Yang kedua,
orang yang mungkin baik ya, ini menurut tolak ukur aku ya gitu, itu adalah orang yang bisa ngebantu kita ketika kita berada di titik paling rendah gitu. Dia bisa menjadi support system kita dan dia bisa mau mendengarkan apa yang kita keluhkan gitu. Tapi kalau mereka pun ngejudge kita dengan pikiran-pikiran mereka ketika kita belum eh, apa ya menuangkan apa yang kita rasakan, ya mungkin itu bukan teman yang kamu butuhin kan gitu. Karena terkadang kita tuh cuma butuh orang yang bisa ngedengerin kita tanpa memberikan advice sebenarnya gitu kan. Gitu. Nah, mungkin itu dua hal yang bisa jadi pertimbangan buat tadi Dina ya. Buat Dina kalau nggak salah ya. Buat Dina yang Iya, udah buat bertanya, Dina. semoga bisa menjawab terkait ciri-ciri pertemanannya. Yang penting pokoknya kamu harus cari tolak ukur baik bagi kamu. Karena baik bagi aku ya mungkin nggak sama kamu gitu. Gitu ya. Itu pertanyaan kedua, Gaby. Lanjut ketiga ya tadi. Ya, lanjut ketiga nih, Oke. banyak nih kayak pertanyaannya. Oke, yang ketiga tadi ketika kamu buka media sosial dan bikin kamu insecure tadi ya Gaby ya, dan bikin kamu nggak pede tadi ya. Nah, ini sebenarnya udah aku jelasin tadi salah satu action gitu ya. Ketika kamu ngerasa diri kamu tertekan, ngerasa diri kamu jadi insecure gitu kan, berarti kan ada satu hal yang bisa kamu lakuin. Kamu nggak bisa kontrol lingkungan tersebut atau media tersebut, kamu bisa kontrol nih screening time-nya. Kamu bisa pilah-pilah. Karena yang perlu kita ketahui, media sosial pasti memberikan hal yang terbaik. Pernah nggak kalian ngelihat Betul, orang menampilkan media sosial tuh ketika dia lagi buruk-buruknya, gitu kan ya? betul, Kecuali betul. mungkin di close friend, mungkin ya, atau Mm, enggak mm, mm, di mm. mana gitu. Nah, berarti kan kita perlu tahu kalau ya itu kan tampak dari luarnya aja gitu. Kalau kamu ngerasa kayak, wah aku nggak bisa nih terus terpapar dengan ini, ya kamu kan punya pilihan untuk membuka atau enggak media sosial ini. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu tips buat kamu atau action baru buat kamu biar kamu nggak kasih makan rasa insecure-nya tadi gitu. Mungkin itu Gaby tiga pertanyaannya dan Iya, iya, semoga bisa benar-benar menjawab benar. ya. Tapi ini insight, betul, betul. Ini insightful banget sih. Kayak, Mm-mm. oh, kalau misalnya kita berteman yang ada malah selesai nongkrong nih contohnya malah jadi capek, Mm-mm. mungkin perlu ditanya lagi ya gitu kayak apakah ini pertemanan yang nyaman, karena ketika memang pertemanan itu adalah pertemanan yang baik, nyaman, kita pasti Mm-mm. akan merasa kayak di recharge malah ya. Betul, betul Ketemu banget. orang-orang itu Mm-mm. kan kita merasa seperti ketemu orang tuh kita bisa saling sharing, bertukar pikiran, dan pastinya mencari teman yang bisa membuat kita saling bertumbuh ya. Pastinya ya Mm-mm, Mas Dev betul, ya. betul banget. Setuju banget Ke itu. arah yang lebih Bertumbuh. baik. Oke, Mm-mm. benar-benar benar. Terkait sosial media, kalau saya boleh tambahin, soalnya saya juga orang yang Ya. insecure. Oh, oke. Gimana? Eh, lebih kalau kita tuh berdamai dengan diri sendiri, bahwasanya Mm-mm. saya cukup, saya dicintai, dan karena gini, kalau kita belum mencintai diri kita sendiri, bagaimana caranya orang bisa Mm-mm. mencintai diri kita gitu? Karena Betul. the only one orang yang bisa mencintai kita apa adanya diri kita sendiri gitu. Iya, betul banget. Mau nggak mau ya, itu paling paling penting Iya, banget sebenarnya. betul. Setuju, Jadi setuju banget aku. kalau kita masih terus berantem dengan pikiran kita, aku kurang ini, aku kurang itu, aku kurang ini, kayak gitu. Kita kan kayak berantem dengan diri kita sendiri ya, gimana caranya orang Mm-mm. lain bisa lihat kita uh, sempurna, kalau diri kita sendiri masih mikir kita itu adalah uh, apa ya, hal yang nggak cukup gitu. Betul. Jadinya nggak Sedikit apresiasi dari ya aku. apa yang udah kita capai ya gitu, Gaby ya. Betul, betul. Benar-benar Jadi self setuju banget. reward itu penting ya teman-teman. Self Betul. reward itu adalah penting. Betul. Wah, Ketika keren. capek ketika capek di pekerjaan atau mungkin capek abis ujian, pulang dari lembur, kalian perlu self reward. Itu menandakan kalian mencintai diri kalian. Yep. Semangat. Semangat Sedikit buat dari ya. aku. Ya, good banget itu, insightful banget. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja nih. Pertanyaan dari live kita dari tadi nih, Mas Dev, udah terpilih Ya, nih 5 terbaik. Aku oke. bacain ya yang pertama ya. Apa aja sih cara untuk mengatasi stres akibat tugas sehari-hari dan beban saat pandemi? Ini pertanyaan dari Ed Verla Armandio ya. Apa aja sih cara untuk mengatasi stres akibat tugas sehari-hari?
dan beban saat Oke, pandemi. oke, ngatasin beban pandemi atau enggak stres kerjaan lah ya atau tugas gitu ya. Halo? Oke. Jadi yang terpenting adalah ketika kamu Halo? ngerjain sesuatu. Ya, halo? Halo, halo. Ya. Mm-mm. Udah ya. Tadi agak putus kayaknya. Oke, jadi kan yang terpenting ketika kita Mm-mm. tahu stres yang kita alami ini dari tugas sebenarnya kan gitu. Tugas ini menjadi suatu tekanan ya dari eksternal yang bikin kita ngerasa ini ngelebihin kapasitas diri kita gitu. Jadi yang terpenting adalah coba nge-recharge lagi gitu. Kamu nggak harus kok mengerjakan itu saat itu juga, saat detik itu juga kamu boleh kok untuk istirahat gitu. Ini penting banget. Ganti kata harusnya dengan boleh gitu. Kamu boleh ngerjain tapi boleh juga ada waktu untuk kamu istirahat. Karena ya kamu bukan robot yang harus ngerjain terus gitu. Kamu butuh istirahat. Manusia butuh istirahat gitu. At least kamu butuh waktu setidaknya 10 menit untuk ngeregangin tubuh gitu kan. Kamu bisa 10 menit buat Ya. misalnya keluar dulu bentar atau enggak kamu coba ya istirahat, stretching dulu ke atau enggak olahraga. Karena apa? Karena itu emang sepenting itu loh gitu. Karena ketika kamu bergerak, ketika kamu mencoba keluar aja dari rumah sebentar gitu ya, bukan keluar keluar ke rumah tuh kabur ya, keluar ke rumah tuh untuk lihat dulu nih pemandangan hijau-hijau atau kamu berjemur bentar misalnya, itu ternyata juga sejalan dengan yang tadi loh, hormon kebahagiaan itu bisa keluar sebenarnya gitu. Ada dua hormon seperti serotonin, dopamin itu bisa terpicu dari situ gitu. Jadi penting juga buat kamu untuk tadi ada me time yang bertujuan tadi gitu. Kita sempat bahas me time ya, mungkin ini yang disebut dengan me time itu sendiri. Gitu. Jadi mulai aware gitu. Kalau kamu udah ngerasa sinyal ini bikin capek, ya mulai aware juga kapan kamu harus istirahat juga sekarang. Gitu. Mungkin itu jawabannya Gaby, semoga bisa ngebantu. Oke. Terima kasih Mas Dev. Kita lanjut ya ke pertanyaan Oke. kedua. Bagaimana cara mengelola stres agar tidak berimbas pada suami dan anak? Ini pertanyaan dari @tifa algalsa. Wah, ini Stres pertanyaannya bagus nih. stres biar Tidak nggak ini ya, nggak berimbas kena pada anak dan berimbas ke suami. Ya, anak anak yang dan suami gitu. suami. Oke, oke. Nah, sebenarnya hampir sama ya. Beberapa hal yang kita coba bahas tadi kan adalah manajemen stres gitu ya. Jadi yang terpenting di sini adalah coba cari cari tahu manajemen stres yang paling tepat buat kamu gitu. Karena tadi aku udah bilang, manajemen stres buat aku, buat Gaby, mungkin pemicunya sama, tapi cara kita coping beda. Mungkin Gaby lebih suka olahraga sepedahan bikin dia jadi lebih reda gitu kan. Kalau aku lebih senang main futsal misalnya, itu olahraga yang bikin aku lebih reda gitu kan. Mungkin Gaby bisa yoga dan sebagainya. Kalau aku mungkin lebih sukanya ya main game misalnya. Itu cari hal-hal yang bikin kita suka beraktivitas yang kita sukain dan itu bisa tadi memicu hormon kebahagiaan tadi juga keluar gitu. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman ngerasa wah saat ini aku lagi stres gitu. Nah tadi kan kita udah sempat bahas kalau kita harus konsumsi makanan-makanan yang bergizi juga kan gitu. Ya mungkin selama ini juga kita ngerasa stres karena ya kita nggak ngejaga makannya, kita nggak ngejaga kegiatan prioritas kita gitu dan bahkan mungkin kita lupa sama diri kita sendiri. Ini yang paling penting nih. Kadang kita tuh jadi stres karena kita nggak aware sebenarnya gitu. Kalau kita aware aja gitu, kita tuh udah kayaknya udah mau bawa-bawa, kayaknya udah kayak ke arah mau stres deh kayaknya. Kayaknya ini udah ngarah ke lelah ya secara psikis. Kalau kita udah aware kan kita udah bisa ngekat sebenarnya. Wah aku udah mau ngarah ke cemas parah nih. Nggak, aku cut dulu, aku istirahat dulu. Kalau kita udah aware dan tahu cara ngekatnya, wah itu bagus banget sebenarnya gitu. Bisa maintain terus psikis kita. Gitu, Gaby. Betul, Jadi betul. nggak bakal kena ya ke suami Berarti sama harus, anak ya. berarti harus tahu alarmnya ya. Ya, Harus betul, tahu alarmnya. alarmnya. Udah mulai stres nih gitu. Udah mulai stres Betul. dan pastinya berusaha untuk mencoba jangan sampai terimbas ke orang lain ya. Betul. Gitu ya. Jadi cari tahu ya, apakah karena tadi makanannya kurang gizi kah, ataukah emang tidur kita kurang cukup kah, gitu kan ya, atau emang kita kurang cerita ke Betul, orang. Nah kan betul. itu beda-beda banget kan. Makanya poinku adalah cari tahu buat teman-teman gitu, pribadinya apa yang memicu, gitu. Betul, betul. Karena cerita itu katanya ya, keterbukaan Mm-mm. tuh awal dari pemulihan. Katanya ketika kita Betul, sharing, biarpun biarpun kita cuman cerita, tapi ternyata itu yang selama ini terpendam di dalam diri kita gitu. setuju banget gitu. At least itu ada gini, dinamikanya tuh ada tension yang kita keluarin gitu, Gaby.
kan. Jadi bisa aja kita nuangin, kalau kita nggak nyaman coba Betul. tuangin dalam tulisan juga gitu. Kan kita juga sekarang kenal yang namanya journaling. Bisa itu boleh juga sebenarnya. Ya kan? Betul. Gitu. Itu tipsnya ya, teman-teman Mic Lovers. Oke, kita lanjut yang ketiga. Apakah kesehatan mental seseorang ada pengaruh dengan faktor gen atau murni lifestyle atau kontrol diri dari lingkungan? Ini pertanyaan dari Mr. Cool 46. Waduh, Mr. Cool ya. Bagus banget pertanyaannya gitu ya. Ketika kita ngalamin gangguan mental lah ibaratnya gitu ya. Ada gejala-gejala seperti itu, kita harus cari tahu sebenarnya 3 hal itu sangat berpengaruh gitu. Genetik, Betul. kita bisa lihat juga lingkungan sekitar gitu kan. Kita juga bisa ngelihat dari kognisi kita juga gitu kan. Kenapa? Karena aku pun kadang melihat nih, misalnya ada klienku, aku bakal cari tahu sebenarnya apakah dia emang punya genetik sehingga dia punya gangguan ini atau enggak gitu. Karena emang seperti itu. Seperti beberapa hal kayak skizofrenia misalnya, aku harus cari nih dari pohon keluarganya ada nggak sih yang pernah ngalamin itu juga, karena kemungkinan ada juga bawaan gitu kan. Nah lalu pengaruh lingkungan juga ada gitu kan, dan yang paling penting sebenarnya tiap manusia tuh punya diatesis stres berbeda-beda gitu. Diatesis stres tuh kayak vulnerability-nya gitu Gaby gitu. Misalnya aku punya diatesis stresnya segede 3 poin lah, kalau Gaby punya 1 poin gitu, yang artinya kan aku punya kemampuan untuk ngelola stres sedikit lebih bagus gitu. Karena apa? Karena ini emang keturunannya gitu. Itu ada teorinya seperti itu gitu. Jadi ini juga yang ngebedain gitu. Jadi ketika kita ditempatkan dengan stresor yang sama nih, misalnya aku dan Gaby sama-sama dikasih stresor let's say 7 lah gitu ya. Kalau 7 berarti Gaby udah mencapai di skor berapa? 8 gitu kan. Aku di skor 10 misalnya kan. Itu kan beda. Jadi udah ada titik awalnya yang udah berbeda di awal. Itu dari genetik. Belum lagi ditambah nanti pengaruh dari lingkungan gitu kan ya. Belum lagi dari ya keluarga juga gitu kan. Jadi banyak banget yang harus kita cari tahu sebenarnya. Dan ini pertanyaan yang bagus banget menurutku. Jadi kita lebih paham kalau ini dari berbagai macam sumber sebenarnya. Gitu, Gaby. Ini pengetahuan baru loh, aku tuh baru tahu ternyata gen itu juga membawa itu ya. Betul. Ada gennya ya, ternyata ada faktor gen ternyata. Ada faktor gennya. Berarti ke psikolog itu bukan berarti kadang kita udah ada gangguan jiwa atau gimana ya, tapi ke psikolog itu lebih untuk lebih bisa aware sama diri sendiri, bukan berarti kita ada sesuatu gangguan yang serius gitu ya, Mas Dev ya. Betul banget. Ternyata Itu ke psikolog juga itu adalah hal yang wajar ke psikolog itu gitu. Ya, benar banget. Wajar banget sebenarnya. Oke deh, kita lanjut ya. Pertanyaan keempat. Ada pertanyaan dari @jessica.kalista. Dok, mau nanya, gimana sih cara mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif? Waduh, cara mengubah pikiran negatif jadi positif ya gitu. Sebenarnya untuk cara membuat kita jadi lebih positif tuh butuh proses yang cukup panjang ya sebenarnya ya. Itu nggak bisa cara instan. Sebelum kita bisa ngerubah pikiran negatif jadi positif, at least kita tahu dulu cara gimana bikin diri kita netral gitu. Tadi kan aku sempat bilang ya, pikiran negatif itu biasanya dipengaruhi. Jadi kan pikiran negatif itu kan pikiran yang irasional sebenarnya gitu. Jadi kalau kita tahu pikiran irasional ini dipengaruhi sama feeling gitu kan, dipengaruhi oleh perasaan yang saat ini kita rasain gitu. Kita coba redain dulu dampak-dampak dari perasaan tadi gitu. Let's say bisa kita coba relaksasi dulu gitu kan ya. Bisa kita coba ya udah kita istirahat dulu sehingga rasa cemas yang tadi mungkin awalnya 8 gitu ya, reda dulu, at least jadi kayak 2 lah rendah gitu. Baru kita ajak mikir gitu. Nah, kalau kita udah terbiasa untuk ngeredain, baru deh kita akan cari tahu sebenarnya gimana sih cara memberikan pikiran alternatif di diri kita. Tadi irasional, kita akan terbiasa untuk mempertanyakan ke diri kita, sebenarnya ini nih udah sesuai fakta nggak sih gitu. Karena kita tahu pikiran irasional tuh sebenarnya itu nggak sesuai fakta loh. Tapi karena dipengaruhi oleh rasa tadi, dipengaruhi oleh kecemasan, itu seolah-olah jadi kayak, wah inilah yang sebenarnya gitu. Nah kalau kita udah tahu pola ini aja gitu ya, itu udah bagus banget sebenarnya. Gitu. Dan ini butuh proses yang panjang sebenarnya, Gaby. Iya, karena nggak semua orang bisa tahu apakah ini pikirannya positif apa negatif ya. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mas Dev dari viewers kita di IG Live, dari Mic Lovers di IG Live. Apakah benar
minum susu di pagi hari bikin mental kita lebih baik serta membantu memberikan efek tenang dibandingkan minum susu di waktu lain. Ini dari @dina hilalataya _2311. Oke, Berarti dia minum lebih susu nanya ya. jam minum ya. Aku sempat baca sebenarnya di artikel terkait kita minum susu ya gitu. Jadi pertama kita ketahui dulu kalau susu itu sebenarnya ada dua kandungan yang penting. Pertama tuh kalau nggak salah ada namanya triptofan ya kalau nggak salah. Ini koreksi ya kalau salah penyebutannya gitu. Itu salah satu jenis asam amino yang bisa tadi memproduksi hormon serotonin. Nah, hormon serotonin ini sebenarnya perlu di tubuh kita buat apa? Buat mengatur suasana moodnya gitu. Jadi kalau kita disarankan untuk minum susu itu di pagi hari ya mungkin itu bikin diri kita jadi lebih rileks dan bikin kita meningkatkan mood kita tadi itu. Ada hormon kebahagiaan yang diproduksi itu. Nah, kalau diminum di malam hari biasanya itu ada yang namanya melatonin itu. Koreksi juga ya kalau salah penyebutannya ya gitu. Itu bikin kita jadi lebih rileks sebenarnya gitu. Jadi ketika tubuh kita menghasilkan hormon itu, tubuh itu ngerasa kayak wah kita lagi rileks nih, ini waktunya untuk tidur gitu. Pernah kan kita ngedenger kalau nggak pagi itu malam hari biasanya. Iya, Nah, itu yang dulu pernah aku baca artikelnya. Itu mungkin semoga itu bisa membantu menjawab pertanyaan tadi. Gitu. Aku jadi inget loh, Mas Dev. Pas banget tadi malam, kurang bisa tidur, terus minum susu, karena ternyata susu itu benar memberikan efek rileks. Minum susu nggak lama jadinya rileks dan bisa tidur. Berarti Betul. benar ya, asupan gizi kita tuh juga mempengaruhi dengan kesehatan mental kita bahkan. Banget. Setuju banget itu. Oke deh, ini pertanyaan dari tadi yang masuk itu udah 5 dari Fit, udah 5 juga dari Live IG, dan semuanya tuh bagus-bagus banget. Semuanya benar-benar pertanyaannya tuh mewakili banyak pertanyaan juga. Kalau dari tadi ya, aku lihat dari Instagram, wah ini pertanyaannya mewakili sekali dan lain-lain, keren-keren. Makasih loh Mic Lovers, kalian tuh excited banget loh sama live kita ini. Terima kasih loh, by the way nih, nggak kerasa ternyata udah lama nih kita berbincang-bincang dengan Mas Dev. Seru banget ya hari ini obrolan kita. Seru ya Mas banget. Dev ya. Terbalaskan ya by the sinyalnya way, tadi. Iya, terbalaskan ya. Tadi tuh di awal-awal tuh kita sampai panik. Aduh gimana nih gitu. Tapi ternyata bincang-bincang kali ini seru banget. Dan menambah wawasan pengetahuan baru kayak gen. Oh ternyata gen itu juga berpengaruh loh sama rasa stres. Kirain selama ini tuh gen gak ada gitu loh berpengaruh, Mas. Kirain ya udah kita stres karena mungkin lingkungan, karena pekerjaan. Ternyata ada loh gen yang memang faktor gen yang membuat kita tuh ada rasa stres kayak gitu. Makanya berarti kita tuh harus lebih aware ya sama perasaan kita. Kayak tadi Mas Devri bilang kalau misalkan kita udah mulai ada sinyal-sinyal nih kalau misalkan sedang tidak baik-baik aja, kita udah harus mulai antisipasi berpikir, oh ini bener nggak ya? Jangan sampai kita, pertama jangan sampai self-claim, kalau yang aku dapat ya, jangan sampai kita jadi self-claim. Karena gini, kita tuh sering kali subjektif gitu loh Mas Dev, sama diri kita sendiri gitu loh. Sering kali kayaknya, duh perasaan aku nih kayak gini deh, perasaan aku kayak gini deh gitu loh. Bahkan terkadang kita merespon sesuatu aja tuh suka berlebihan gitu loh. Padahal orang lain itu nganggap biasa aja gitu loh. Itu sering kali kita overthinking. Apalagi kalau misalnya kita lagi ada problem dengan orang ya, ini sering kali ya bikin stres itu kan pertama problem ya pasti ya Mas Dev. Sering kali kita berpikir terlalu jauh, padahal orang lain itu biasa aja nganggapnya, bahkan dia lupa gitu loh. Jadi bener-bener kita harus bisa nih aware sama diri kita untuk lihat apakah sinyalnya udah mulai kemana nih, udah gimana. Dan pastinya kalau udah mulai ada sesuatu yang salah, terimbas ke orang lain gitu. Karena seringkali kita jadi suka kayak kita marah-marah nih ke orang, padahal kita nggak tahu gitu loh harus ngomong ke siapa gitu. Tenangin diri, inhale, exhale, atau yoga mungkin ya. Yoga tuh membantu loh teman-teman untuk relax, untuk lebih tenang. Kayak gitu ya.
Yap, betul Big banget. lovers. Oke, buat yang masih mau bertanya apa? Buat yang masih bingung dengan pertanyaan Mas Dev, kalian Mm-mm. bisa tanya juga ya di IG Live-nya ya. Yang belum belum yang masih belum menjawab nih pertanyaannya masih bisa ya tanya-tanya lagi ya di live ini ya. Masih ada yang belum? Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Oh ini Mas Dev, sering kali nih Mm-mm. apalagi kalau kita ke dokter ya, ke dokter kulit. Oke. Ini kayak ada dari anilatsi. Bener nggak sih Mm-mm. kalau minum susu itu bikin jerawatan? Karena memang ada beberapa dokter kalau kita pergi ke klinik perawatan kecantikan ya, katanya kita tuh Mm-mm. hindari dulu minum susu gitu, karena itu memicu jerawat. Mm-mm. Itu bener nggak ya? Suka minum susu Ultramilk, tapi takut kalau bikin jerawatan nih anilatsi. Bener nggak nih, Mas Dev? Mm. Mm. Sebenarnya aku pernah dengar juga ya kalau misalnya jerawat itu mungkin karena ada alergi dari proteinnya mungkin ya gitu. Cuman perlu Hmm. kita ketahui juga nih Gaby, aku juga tadi lupa nih ngebahas juga ya. Ternyata jerawat itu juga bisa disebabkan oleh kondisi stres loh gitu. Gitu. Jadi perlu kita ketahui juga apakah saat ini kita itu jerawatannya karena efek dari susu alergi dari awal, apakah sebenarnya saat ini kamu juga lagi stres gitu kan? Ada beberapa orang juga justru dampaknya itu ke jerawat, timbulnya jerawat gitu kan. Karena itu hormonal banget kan Oh, sebenarnya. Apalagi mungkin oke oke oke. cewek ya, cewek juga kan sempat ada masa per minggunya per bulannya ya gitu kan, ketika hormonnya lagi ya menstruasi misalnya kan, itu kan jerawat juga muncul. That's why Betul betul penting banget betul. kita ketahui hormon tuh pengaruh loh sebenarnya ke tubuh kita gitu. Gitu Gaby. Oke oke. Benar-benar kalau stres tuh bikin jerawat loh teman-teman. Aku pernah lagi Betul. stres, terus Mm-mm. jerawat. Ke dokter manapun dibilang kamu stres, kamu Ah, oke. stres. Kadang mikir, Berarti bukan fisiknya ya Gaby ya? bukan, iya pikiran. Nah, ternyata pikiran itu Oh, juga oke. mempengaruhi ke kulit loh. Itu ada Nah, kali 4 atau 5 dokter gitu loh Mas Dev. Kamu ah, stres, semua dokter bilang stres gitu. Kita nggak iya iya. merasa stres. Nah itu loh, bener kan? Kita Nah, kalau nggak aware, betul. kita nggak tahu loh kita stres. Di saat itu kayak, stres apa ya gitu. Kayaknya ngerasa nggak stres, kayaknya pasti ya ada masalah di pekerjaan pastinya dan lain-lain. Cuman kita ngerasa bisa handle gitu loh. Dan ketika Ah, dokter oke. bilang, ini tuh jerawat gara-gara stres gitu, kita nggak merasa, tapi ternyata setelah pekerjaan aku tuh selesai, jerawatnya beneran hilang. Oh, oke Ternyata oke. pikiran itu Berarti stres kerjaan ya? mempengaruhi. Ya, yeah, itu valid Oh, loh, beneran ternyata. Berarti gitu loh iya iya teman-teman, benar-benar. kalau misalkan kalian Mm-mm. jerawatan, coba deh, karena stres itu juga bikin loh, beneran beneran. Mm-mm. Ini Betul nih, betul ada banget. yang nanya nih Mas Dev, katanya kalau Mm-mm. misalkan untuk umur 44 tahun boleh nggak ya sering-sering minum susu ultra? Minum susu lah contohnya Di ya, jangan. minum susu ya. Sebenarnya Hmm. susu tuh kan bagus apalagi untuk usia-usia yang udah cukup tua ya gitu. Karena untuk pertumbuhan, bukan pertumbuhan ya sebenarnya kalau udah 40 tahunan ya, lebih ke gimana caranya nguatin gitu ya. Nguatin struktur tulang kita gitu kan. Karena kan di susu juga ada kalsium ya gitu. Aku nggak terlalu ngebahas soal kalsium karena kan aku lebih ngebahas soal tadi hormon gitu ya. Gitu. Jadi Mm-mm. buat teman-teman yang udah usianya ya cukup tua, konsumsi susu ya bagus juga apalagi yang tinggi kalsium tadi gitu buat mencegah osteoporosis juga gitu ya, kalsiumnya juga bisa nguatin tulang kita, jadi ya nggak masalah gitu kan, karena itu kan juga salah satu asupan yang sehat sebenarnya gitu. Oh iya, benar Gitu kan. sekali. Karena tinggi kalsium ya, bagi orang tua tuh bagus untuk tulang. Benar. Untuk mencegah Mm-mm. pengkroposan. Betul Bang sekali. Kroposan benar. Aku pun seneng Oh, banget minum susu dari kecil. iya benar-benar. Dan ada loh beberapa orang yang dari kecil dibiasain minum susu, itu tuh gedenya tinggi loh. Oh iya, iya 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 benar-benar. Ada beberapa beberapa orang yang seperti itu. Ini ada yang nanya, kenapa kalau misalkan minum Mm-mm. susu vanila anget, suka ngerasa, Mm-mm. apakah itu wajar nggak itu, Mas Dev? Susu vanila anget itu jadi mual gitu ya?
Halo? Itu wajar atau enggak ya gitu ya. Sebenarnya kita balikin lagi sih ke reaksi tubuh kita gitu. Apakah rasa vanila ini yang bikin kita jadinya tadi kan agak mual, atau kok sebenarnya dari kandungan susunya gitu. Itu Gaby yang paling penting sebenarnya, screening di awal apakah apa yang menyebabkan kita jadi mual itu adalah lebih ke kandungan, lebih ke teksturnya, atau lebih ke rasa ataupun dari baunya gitu. Karena kan sangat-sangat bervariasi sebenarnya yang bikin kita jadi mualnya. Apakah juga dari hangatnya gitu kan? Itu juga beda-beda. Jadi tiap orang punya reaksi yang berbeda-beda banget soal konsumsi sesuatu tersebut. Oke deh, kalau gitu ya, ternyata kita udah lumayan lama nih, Mas Dev, berbincang-bincangnya. Gak kerasa ya? Nggak kerasa. Dari awal kita mulai jam 7 ya, tapi ternyata sinyalnya kurang baik tadi. Tapi kira-kira kurang lebih kita udah 1 jam nih. Udah 1 jam ya, gak kerasa ya? Udah 1 jam, nggak kerasa nih. Seru banget obrolan aku hari ini dengan Mas Devri di Instagram Live kali ini. By the way, ada pesan-pesan nggak ini untuk Mik Lovers nih dari Mas Devri seputar menjaga kesehatan mental dari Mas Devri. Oke, sebelumnya aku mau say thank you juga ya buat antusiasme teman-teman yang udah nonton kita di live. Sorry banget buat tadi struggle banget buat sinyalnya gitu ya. Bener, mungkin aku cuman mau ngingetin lagi aja tadi sesuai dengan tema kita hari ini gitu. Jadi teman-teman jangan menyepelekan yang namanya kesehatan mental, karena ternyata kesehatan mental dan kesehatan fisik itu beriringan gitu, sama-sama penting gitu. Kita tadi coba bahas dampaknya apa aja dan butuh banget buat aware, dan semoga dari live ini itu bisa mengedukasi gitu ya, bikin insight baru, dan semoga bikin teman-teman jadi lebih aware lagi pokoknya. Itu aja mungkin reminder dariku. Jadi kalau misalnya suatu saat butuh bantuan gitu ya Gaby ya, mungkin bisa juga nanti hubungin di kita di Halodoc bisa gitu kan, atau mungkin nanti bisa tanya ke aku gitu. Yap, gitu ya teman-teman Mik Lover. Jadi ternyata penting banget loh menjaga kesehatan mental dan fisik. Yuk, lakukan kegiatan kamu yang kamu sukai supaya pikiran kamu jadi rileks dan pastinya jadi tenang. Nah, selain itu, dukung dengan asupan nutrisi yang bergizi pastinya. Salah satunya dengan minum susu setiap hari, karena sehat itu pilihan dan pastinya ambil pilihan sehatmu. Oke, dan juga nih untuk Milk Lovers yang masih ingin tanya-tanya nih ke Mas Devri, bisa langsung ya download aplikasi Halodoc. Kalian bisa tanya langsung mungkin ke Mas Devri-nya atau mungkin ke psikolog lainnya yang terpercaya pastinya. Kalian bisa langsung tanya-tanya di sana keluhan kamu seperti apa. Cukup kamu download pokoknya ya aplikasi Halodoc, dan Mik Lovers bisa chat dokter dan psikolog di mana saja dan kapan aja. Pokoknya tenang, ada Halodoc deh pokoknya. Oke deh. Terima kasih banyak ya untuk Mas Devri yang udah mau menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol dan kasih kita semua tips untuk menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik. Dan juga untuk Mik Lovers semuanya yang udah nonton, terima kasih udah menyempatkan waktunya. Pertanyaannya keren-keren, luar biasa, dan excitednya itu loh bikin kita semangat, biarpun tadi di awal kita struggle banget masalah sinyal, cuman ngelihat kalian tuh langsung kayak aduh cepet-cepet diburu-buru gitu. Makasih ya semuanya yang udah meluangkan waktunya. Pokoknya untuk pengumuman pemenangnya akan diumumkan di Instagram story-nya @mymilk_id. Follow terus sosial medianya @mymilk_id dan juga @halodoc untuk info Instagram live selanjutnya. Oke deh, Gaby dan Mas Dev pamit dulu ya. Sampai ketemu di live Instagram selanjutnya ya, Mike dan Halodocnya ya. Thank you Mas Dev, thank you Mik Lover. Thank you Gaby. Oke.